Halo, nama saya Celia. Saya dari SMA Santo Aloysius Sultan Agung, Bandung. Di sekolah, kita pernah belajar tentang gerak parabola kan? Nah, sekarang saya ingin mengetahui apakah hal yang kita pelajari di sekolah itu bisa kita amati di Minecraft? Langsung aja yuk kita ke Minecraftnya. Oke, kita sekarang udah di Minecraftnya dan kita bakal langsung lihat aja. Ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk melakukan percobaan parabolanya. Di sini ada 5 comment block. Ayo kita lihat satu-satu. Di comment block yang pertama, ini adalah komen untuk melontarkan si bendanya. Oh ya, dan di yang ke-1 ini juga kita bisa buat ngatur Vx dan Vy-nya loh. Di yang kedua ini adalah komen untuk summon si tracernya, untuk memunculkan si tracernya itu. Yang ketiga, ini adalah komen untuk teleport tracernya di sebelah projectile. Dan yang keempat ini adalah komen untuk membantu visualisasi kita ya untuk percobaannya. Saya di sini menggunakan Dragon Fireball untuk visualisasinya. Dan ini untuk menghentikan summon si Dragon Fireball-nya saat sudah berhenti. Oke, langsung kita coba saja. Kita bisa nyalakan ini, dan ini buat lontarkan. Oke, kita bisa lihat di sini sudah dilontarkan, dan ini Dragon Fireball yang membantu visualisasi kita ya. Jadi bulatan-bulatan itu adalah lintasan yang tadi dilewatin snowballnya. Di sini kita bisa cari tahu percepatan gravitasi dan juga membuktikan apakah fisika di Minecraft itu ideal atau tidak. Dan yang terakhir, kita juga bisa melihat apakah benda yang dilontarkan dengan sudut elevasi 45 derajat itu benar-benar yang terjauh. Nah, untuk membuktikan itu, kita bisa coba pakai beberapa benda ya. Di sini saya akan menggunakan 2 benda, yaitu snowball yang tadi baru saja saya lontarkan, dan juga arrow, seperti untuk dibandingkan gitu. Dan saya akan mencoba keduanya dengan sudut yang berbeda-beda. Oke. Nah, caranya yang pertama itu kita bisa tadi kita lihat di sini tuh Vx dan Vy-nya saya atur, Vx-nya 1 dan Vy-nya juga 1. Sehingga kita bisa tahu dari sini kalau ini tuh sudutnya 45 derajat. Kenapa? Karena tan theta sama dengan Vy per Vx. Dan ini 1 per 1 berarti 1, yang mana adalah 45 derajat. Dan dari sini juga kita bisa dapatkan V resultannya, yaitu 1414. Oke, untuk memastikan geraknya parabola, di sini kita bisa lihat dari kolom chat yang tadi. Di sini udah ada data titik koordinat si Dragon Fireball-nya ini ya. Kita bisa copy paste ini dan membuktikannya di Excel. Kita langsung saja. Kita bisa lihat history chat-nya semua di sini, di live console. Dan kita bakal copy paste semuanya ini. Mulai dari yang pertama kita lontarkan. Di sini. Kita copy sampai sini, sampai terakhir. Dan ini kita bisa masukkan ke Excel. Nah, oke. Karena ini datanya nyampur ya, angka dan kata-kata semuanya, karena tadi kita dapat dari output comment blocknya, kita bakal sederhanakan dulu data ini dan ngambil angka-angkanya saja. Sederhanakan datanya, kita ambil X, Y, dan Z-nya. Dan juga di sini saya tambahkan kolom waktu yang didapatkan dari Minecraft. Setiap titik itu bedanya 1 tik sama dengan 1 per 20 detik. Jadi bisa didapatkan data waktunya seperti ini ya. Dan juga dari data-data yang telah diperoleh ini, saya sudah membuat grafik. Bisa kita lihat di sini ada grafik Y terhadap X. Kalau di sini bentuk grafiknya itu agak sedikit menyimpang ya dari bentuk parabola yang ideal, karena mungkin ini disebabkan oleh Minecraft ada gesekan udara.
Yang kedua ini ada grafik X terhadap T. Dan juga ada grafik Y terhadap T. Nah, dari grafik Y terhadap T ini, saya sudah mengambil persamaannya. Dan dari persamaan ini kita bisa mengetahui percepatan gravitasinya. Angka di depan X kuadrat ini adalah setengah dari percepatan gravitasinya. Jadi untuk mengetahui percepatan gravitasinya kita bisa hitung sama dengan 5986 dikalikan dengan 2. Di sini ada negatif karena arahnya ke bawah ya. Tapi kalau kita mau mencari besar percepatan gravitasinya, kita bisa ambil positifnya saja. Dan bisa kita lihat di sini sudah dapat hasilnya. Ini adalah percepatan gravitasi dari snowball 45 derajat di Minecraft. Nih. Nah, dari sini kita akan mencoba membandingkan ya dengan benda yang lain dan juga sudut-sudut yang berbeda. Seperti di sini saya sudah buat ada snowball 45 derajat, snowball dengan sudut 55 derajat, snowball dengan sudut 30 derajat, dan juga benda kedua yaitu arrow dengan sudut yang sama seperti snowball tadi. Mari kita lihat. Oke, kita udah balik lagi di Minecraft-nya ya. Dan di sini kita akan coba lontarkan benda yang berbeda, tapi masih dengan sudut yang sama. Di sini saya sudah ganti objeknya jadi arrow ya yang akan dilontar-lontarkan, tapi masih dengan kecepatan yang sama, sudut yang sama, 45 derajat. Nih. Oke, masih 45 derajat, tapi objeknya kita ganti jadi arrow. Ayo kita coba. Nah, ini dia 45 derajat arrow. Ini apakah lebih jauh atau malah lebih dekat ya dari lontaran snowball 45 derajat tadi? Kita akan cari tahu nanti. Sekarang saya sudah dapat datanya untuk arrow 45 derajat dan akan melakukan hal yang sama kepada datanya seperti yang tadi saya lakukan ke snowball 45 derajat. Sekarang kita akan mencoba lagi dua benda yang berbeda, kita ubah sudutnya sekarang. Tadi 45 derajat, sekarang kita akan ubah sudutnya menjadi 55 derajat. Kalau 55 derajat, kita atur Vx dan Vy-nya supaya bisa hasilnya 55 derajat dan juga V resultannya tetap sama dengan yang 45 derajat supaya adil ya. Untuk itu, Vx-nya adalah 0,811 dan Vy-nya kita pakai 1,158. Oke, ini arrow ya. Kita masih coba yang arrow, nanti coba yang snowball. Ini arrow 55 derajat. Kita coba. Oke, di situ. Kita udah dapat datanya lagi ya. Di sini. Kita coba lagi sekarang. Masih dengan sudut yang sama, kecepatan yang sama, tapi sekarang kita ubah bendanya jadi snowball. Kita ubah di sini jadi snowball. Di sini juga kita ubah jadi snowball. Sama ini. Kita ubah jadi snowball. Oke, sudah aman yang lainnya. Oke, kita coba snowball 55 derajat. Itu dia, snowball 55 derajat. Oke, saya sudah dapat datanya lagi untuk 3 percobaan yang tadi. Ayo kita pindah lagi ke Excel untuk olah datanya dan lihat percobaan ini. Dari percobaan yang tadi sudah saya olah ya datanya. Sama seperti yang tadi snowball 45 derajat. Ini yang pertama kali, arrow 45 derajat. Saya juga sudah buat grafiknya sama seperti yang tadi, Y terhadap X, X terhadap T, dan juga Y terhadap T. Percepatan gravitasinya 20,078. Kok berbeda percepatan gravitasinya? Iya, berbeda karena Vx, Vy, dan juga objeknya berbeda juga ya. Ini yang arrow 45 derajat, snowball 55 derajat. Oh, kalau 55 derajat kita pakai yang ini ya, tadi Vx dan Vy-nya.
Ini grafiknya, Y terhadap X terhadap T, dan juga Y terhadap T. Percepatan gravitasinya juga sudah saya hitung di sini. 11,922. Oke, ini yang arrow 55 derajat. Ini percepatan gravitasinya. Vxv-nya masih sama karena masih 55 derajat ya, sama yang snowball 55 derajat tadi. Ini Y terhadap X terhadap T, dan Y terhadap T. Lalu ini yang snowball 30 derajat. Kalau sekarang 30 derajat, kita menggunakan Vx dan Vy-nya ini ya. Dan juga saya sudah buat grafiknya. Y terhadap X terhadap T, Y terhadap T. Percepatan gravitasinya, angka di depan X kuadrat dikali 2. Ini dia, 12,0466. Dan juga ini yang arrow 30 derajat. Vxv-nya sama dengan snowball 30 derajat. Dan percepatan gravitasinya 20,058. Ini grafik-grafiknya. Y terhadap X terhadap T, Y terhadap T. Oke, dan di sini juga saya sudah membuat gabungan 45 derajat. Jadi snowball 45 derajat dan arrow 45 derajat saya gabungkan di sini. Hasilnya seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat dari yang tadi itu, snowball dilontarkan walaupun dengan kecepatan yang sama, itu mendaratnya lebih jauh dibandingkan dengan arrow ini. Kenapa beda? Padahal kecepatannya sama. Vx, Vy-nya sama-sama 1. Jadi perbandingan snowball arrow 45 derajat ini beda karena kecepatan yang kita berikan itu dikalikan lagi sama skala di Minecraft-nya. Skalanya berbeda untuk setiap benda. Toh kalau kita lihat di sini, Vx, Vy-nya juga di persamaan grafik ini belasan. Padahal kita masukinnya 1. Jadi itu dikalikan lagi dengan skala di Minecraft-nya. Itu kenapa hasilnya berbeda. Karena beda benda ya. Kita bandingkan dengan di Minecraft-nya asli. Oke, mirip ya. Dan ini saya juga buat grafik gabungan arrow-nya. Ini bendanya yang sama, tapi sudutnya yang berbeda. Kalau tadi kan sudutnya sama, bendanya berbeda. Ini sudutnya berbeda, bendanya sama, yaitu arrow. Dari 45 derajat yang biru, 55 derajat yang merah, dan 30 derajat yang kuning ini. Dari sini juga kita bisa lihat ya, terbukti kalau 45 derajat itu benar, yang paling jauh. Tuh, mendarat di paling kanan, yang paling jauh. 45 derajat. Coba kita bandingkan dengan yang di Minecraft-nya. Oke, sama ya. Untuk lebih membuktikannya lagi, kita bisa juga menghitung si jarak maksimumnya untuk membuktikan bahwa si 45 derajat ini paling jauh dengan menghitung X akhir dikurangin X awal. Coba kita buktikan sekali ya. Di yang arrow 45 derajat. Coba kita hitung di X akhir dikurang X awal. Ini dikurang yang paling awal di sini. Hasilnya 30 ya. Dan yang arrow 55 derajat. Coba kita hitung X akhir dikurang X awal. Ini 27. Jadi lebih kecil ya. Lebih dekat jaraknya. Tadi kan yang 45 itu 30 hasilnya. Yang terakhir kita coba arrow 30 derajat. Apakah dia hasilnya lebih besar daripada yang 45? X akhir dikurang X awal. 27,8. Oke, 27,8. Arrow 45 derajat itu 30. Arrow 55, 27. Berarti terbukti 45 derajat paling jauh, yang kedua itu 30, dan 55 paling pendek ya jaraknya. Sama seperti yang di sini. 30 yang kedua di sini lebih jauh ya dia daripada 55, dan yang paling jauh 45. Setelah dilakukan eksperimen tadi, kita bisa mengetahui ya sekarang kalau ternyata gerak parabola di Minecraft itu
cukup ideal juga loh kalau kita lihat dari bentuk grafiknya tadi, dan dari yang jarak terjauhnya, dan berbagai macam hal lainnya. Dan juga ternyata benar, kalau kita melontarkan suatu benda dengan sudut elevasi 45 derajat itu akan menghasilkan jarak yang terjauh. Serta yang ketiga adalah percepatan gravitasi setiap benda itu berbeda. Sekian dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau saran, boleh. Atau mungkin kalian ingin mencoba sendiri juga, silahkan. Terima kasih.